Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wa islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, segala puja dan puji patut kita sanjungkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Semoga dengan nikmat itu kita semakin hari semakin meningkat amal ibadah dan juga keilmuan kita. Shalawat serta salam tak lupa marilah kita sanjungkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan juga shalawat serta salam Salawat salam marilah kita aturkan kepada baginda kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga pada keluarganya, para sahabat-sahabatnya dan para penerusnya, dan semoga kita tetap istiqomah untuk mempelajari segala seluk-beluk kehidupan beliau. Baik ikhwatifillah, baik yang di Zoom maupun yang secara offline menyimak, marilah kita awali dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya mohon maaf, saya dari Jakarta, dari Subang, macam-macam lah itu mulainya. Dari Subang, Bekasi, Bogor dan sekitarnya gitu. Mulai berangkat hari Selasa kemarin, baru tiba tadi. Prediksi harusnya kapalnya nggak macet, jadi sudah sampai Merak itu jam 9. Qadarullah ngantrinya lumayan panjang, jadi ada 2 kapal yang saya liatin udah jalan gitu. Jadi baru bisa nyebrang jam 1 tadi siang, jam setengah 2 lah, dan baru jalan jam 2-an. Jadi sampai sini ya baru saat ini gitu. Jadi mohon maaf di luar prediksi. Jadi di luar saya prediksinya kisaran jam 2 lah sampai sini sehingga bisa mulai on time. Namun qadarullah harus banyak yang harus kita nggak bisa prediksi ya. Qadarullahnya itu di luar perkiraan perhitungan manusia. Itulah takdir. Kita sudah berusaha maksimal datang pagi-pagi di Merak, cuman ya takdirnya Allah kasih ya kapal yang ketiga baru bisa nyebrang. Saya mohon maaf sekali lagi. Dan Ustadz Hafiz juga mohon maaf, harusnya beliau juga ada kegiatan ya di pesantrennya, sehingga saya untuk kesekian kalinya menggantikan. Jadi insya Allah beliau pekan depan bisa lagi, jadi bisa selang-seling lagi. Pada pertemuan kali ini mudah-mudahan bisa selesai ya, kurang lebih 1 jam ini. Kita akan membahas agak spesifik kaitannya dengan materi dakwah selama periode Mekah. Kalau kemarin kita membicarakan tentang tantangan dan segala macamnya, strategi Rasulullah dalam berdakwah, kita coba menukik sedikit lebih dalam lagi tentang materi dakwah selama periode Mekah. Tentang apa saja materi-materi yang didapat para sahabat selama di Mekah. Artinya fenomena sahabat ini kan fenomena yang luar biasa. Kita sudah membahas beberapa pertemuan sebelumnya, itu As-Sabiqunal Awwalun, generasi terbaik. Ini kan generasi yang menarik, sangat-sangat menarik seharusnya bagi pengkaji sirah, sejarah dan segala macamnya. Itu periode generasi yang sangat luar biasa menariknya kalau kita kaji lebih dalam. Karena bagaimana tidak menarik bahwa mereka ini adalah khairun nas, sebaik-baik manusia, sebaik-baik manusia dan sebaik-baik generasi. Mungkin kalau manusia 1-2 mungkin ada yang terbaik dalam suatu generasi, tapi ini dalam kumpulan generasi gitu, mayoritas itu menjadi orang-orang terbaik. Kita kenal ya, sudah sebutkanlah ketika Sabiqunal Awwalun ya. Kemudian bagaimana juga mereka itu secara individual itu jelas-jelas yang tadinya jahiliyah itu berubah menjadi manusia baru. Manusia yang penuh dengan risalah kenabian, penuh dengan arah dan tujuan, dan penuh juga dengan hal-hal yang sifatnya adalah keilmuan. Gitu. Artinya dalam kurun waktu yang sangat singkat, Rasulullah SAW 13 tahun mendidik mereka di Mekah, dan sangat singkat, mereka mampu berubah
menjadi sebagaimana tadi manusia dalam bentuk baru dan generasi yang luar biasa yang disebut oleh Rasulullah sebaik-baiknya generasi. Khairun nasi korni, ya kan? Sebaik-baik generasi adalah generasi di zamanku, seperti itu. Dan tidak akan ada lagi, tidak akan ada lagi generasi yang lebih baik dari mereka. Nah, itu kan juga disebutkan dalam Al-Qur'an ya, sabiqunal awalun minal muhajirin wal ansor. Itu sudah bahas sebelum-sebelumnya. Kalau mungkin agak lupa, silahkan bisa disimak. Jazakallah khair. Artinya apa? Tentunya ada struktur, ada materi, ada keyakinan, dan nilai yang sepenuhnya berubah dari mereka, dalam diri mereka. Artinya mereka berubah bukan dalam hal yang sederhana, yang tadinya jahiliyah, yang tadinya, ya antum tahu lah, jahiliyah pernah kita bahas juga gitu. Kemudian berubah menjadi totalitas dalam Islam. Berubah secara drastis, secara apa ya, kalau dibilang 180 derajat gitu, yang menjauhi dan juga mengubur dalam-dalam jahiliyah itu sendiri gitu. Sehingga menjadi manusia-manusia yang penuh dengan risalah. Nah, Al-Qur'an menggambarkan mereka itu di surat Al-Baqarah itu minaz zulumati ilan nur. Dari kegelapan, zulumat. Zulumat itu kan kegelapan, namun bukan gelap nih kalau dimatiin lampu jadi gelap, enggak. Atau kita malam-malam gelap, enggak. Itu belum zulumat. Itu baru kegelapan yang biasa. Zulumat itu kata jamak dari zuluma, artinya adalah kegelapan yang berlapis-lapis. Kalau antum berjalan di hutan, itu gelap, nggak kelihatan apa-apa. Itu belum kegelapan yang berlapis-lapis. Kegelapan berlapis-lapis itu antum menyelam ke dasar laut yang paling dalam. Apa yang paling dalam di dunia ini dasar laut? Palung Mariana. Berapa dalamnya itu? Wah, Masya Allah, 10.000. Di mana, di ini ya, dekat Filipina sana ya? Filipina ya? Nggak tahu ya. Nah, itu palu yang paling dalam, yaitu yang ditemukan manusia. Mungkin ada yang lebih dalam lagi karena belum sempat dijamah yang lainnya gitu. Mungkin di Selat Sunda ada gitu, walau alam. Itu lebih dalam dari puncak tertinggi gunung di dunia kan. Mount Everest berapa? Nah, 8.000 kan. Masya Allah nih, 8.000 meter berarti 8 kilo ya. Kalau Palung Mariana ini sampai 11.000. Nah, coba ya, iseng-iseng gitu. Ya itu iseng. Oh, jangan iseng ya. Nanti nggak bisa keluar lagi. Ya itu sangat gelap. Jadi tidak ada cahaya, tidak ada apapun gitu. Jadi minaz zulumat ilan nur, dari kegelapan yang sangat gelap berlapis-lapis kepada cahaya. Cahaya di sini juga banyak cahaya. Ada cahaya infokus, cahaya matahari, cahaya lampu. Nur itu kan, kalau matahari itu kan cahayanya disebut bukan nur. Dia dalam bahasa Arab, dia pakai do. Itu cahaya yang sangat menyengat. Namun kalau nur, minaz zulumati ilan nur, itu identik dengan al-qamar, identik dengan bulan, rembulan, nur. Cahayanya teduh, sejuk, kemudian memberikan kehangatan dan segala macamnya. Kalau matahari kan antum tahu sendiri sekarang lagi musim panas luar biasa, panasnya luar biasa. Nah, bukan cahaya yang seperti itu juga yang diharapkan, tapi nur, cahaya yang terang, indah dan meneduhkan. Gitu kan. Makanya para sahabat itu dari kegelapan yang berlapis-lapis ilan nur, menuju cahaya yang sangat terang, indah dan meneduhkan gitu. Nah, bagaimana para sahabat ini berubah, dan perubahan yang sangat ekstrim itu terjadi pada sosok para sahabat ini, kan perlu kita gali lebih dalam ya. Gimana caranya sih para sahabat ini? Apa yang membuat mereka itu sehingga bisa seperti itu gitu. Materi-materi apa saja kan gitu, pada akhirnya gitu, apa yang dibicarakan oleh Rasulullah kepada para sahabat kan pada akhirnya gitu. Nggak mungkin serta-merta para sahabat berubah tanpa ada sesuatu yang diinput dari Rasulullah, sesuatu yang diberikan oleh Rasulullah. Kita jangan membayangkan mujizat yang langsung berubah gitu, nggak bisa. Rasulullah sendiri dengan pamannya Abu Thalib aja nggak bisa langsung merubah gitu. Tapi dengan materi-materi yang diberikan Rasulullah nih apa saja, kemudian
apa yang membuat mereka tuh mampu berubah dari kegelapan yang sangat berlapis-lapis menuju cahaya yang sangat meneduhkan dan terang benderang. Mungkin antum pernah ya dalam hidup ya, mudah-mudahan gitu, pernah melakukan perubahan yang spektakuler dalam hal apalah gitu. Pasti ada insight yang ada yang tadinya mungkin ya walau alam antum tadinya suka nongkrong-nongkrong, kemudian apa ya nauzubillah misalnya main judi, miras dan segala macamnya. Kemudian ada sedikit insight yang lewat, hidayah yang lewat, kemudian berubah menjadi rajin ke masjid, ikut taklim dan segala macamnya. Itu kan pasti ada sesuatu insight, sesuatu modal yang dimiliki untuk melakukan perubahan itu. Dan itu akan berlangsung lama dan juga menjadi orang-orang terbaik di masanya gitu. Sampai dengan bukan di masanya saja, sampai dengan umat manusia terakhir kan gitu. Janji Rasulullah dan janji Allah gitu. Apa namanya? As-sabiqul awalun, mereka generasi-generasi itu. Nah, sehingga yang perlu dikaji adalah yang utama adalah salah satunya adalah untuk memahami ini bagaimana Rasulullah SAW cara dan juga materi dan juga pelajaran tarbiyah pendidikan yang diberikan Rasulullah itu untuk menggembleng para sahabat itu seperti apa, dengan materi apa dan bagaimana, itu perlu kita gali agar kita ini nggak ngawang-ngawang, kita sudah materinya sudah lengkap, cuman kok ini nggak berubah-berubah SDM kita nih gitu, atau anggota kita, atau apa namanya kalau di kampus aktivis-aktivis dakwahnya gitu-gitu lagi gitu. Ternyata bisa jadi malah jauh dari materi yang seharusnya mereka butuhkan, bisa jadi seperti itu. Sehingga lagi-lagi ini menjadi tema yang perlu dikaji, dan bisa jadi ini juga jarang dikaji oleh para kajian-kajian sirah nabawiyah gitu. Sehingga ada perlunya kita kaji materi ini, tema pendidikan para sahabat di Mekah itu seperti apa, sehingga mampu merubah yang jahiliyah menjadi penuh risalah, manusia-manusia yang penuh risalah, dan menjadi khairun nas, sebaik-baiknya generasi di manusia. Seperti itu. Ada beberapa tema yang akan kita bahas sedikit saja ya, karena memang agak telat. Ada tentang bagaimana kita nanti meninjau surat-surat makiyah, kemudian bagaimana kita klasifikasi materi-materi dakwah, kemudian bagaimana kita melihat framework dari risalah Islam, ya. Yang terakhir nanti secara epistemologis seputar tentang epistemologis Islam itu seperti apa. Nah, ini bahasan yang akan kita bahas ya, yang slide-nya mungkin sudah dibagikan seperti itu. Baik, kita masuk ke seputar makiyah. Apa yang terbesit kalau kata makiyah disebutkan? Surat yang diturunkan di Mekah. Artinya secara apa namanya ditinjau dari turunnya, surat-surat itu tergolong menjadi dua ya, dari turunnya, betul. Tapi agak hal yang kurang tepat gitu. Kenapa? Kaitannya dengan waktu atau dengan tempat? Makiyah. Waktu kan. Kalau diturunkan di Mekah, tidak semua surat-surat Al-Quran itu diturunkan di Mekah. Karena nanti ketika Rasulullah ke Taif, ada ayat-ayat Al-Quran turun di Taif. Gitu. Ketika Rasulullah nanti hijrah ke Madinah, nanti ada di antara Mekah dan Madinah atau sekitaran Madinah, di luar Madinah itu ada ayat-ayat yang turun. Gitu. Tapi kenapa hanya dua klasifikasinya, Makiyah dan Madaniyah? Bukan kalau di Taif jadi surat Taifiyah gitu kan, enggak ya. Tapi tetap Makiyah. Nah, kaitannya dengan batasannya adalah waktu. Sehingga para ulama ataupun ayat-ayat dari Al-Qur'an itu terbagi dari secara umum berdasarkan nuzulnya, berdasarkan turunnya itu terbagi menjadi dua, yaitu Makkiyah dan Madaniyah. Nah, surat Makkiyah adalah surat-surat yang diturunkan semasa Nabi SAW masih menetap di Mekah sebelum hijrah. Artinya kaitannya dengan waktu. Jadi sebelum hijrah itu disebut surat-surat Makkiyah. Kemudian surat Madaniyah adalah surat-surat yang diturunkan semasa Nabi SAW menetap di Madinah setelah hijrah. Jadi setelah hijrah pindah ke Madinah maka disebut Madaniyah. Meskipun nanti tadi saya sebutkan ada banyak ayat yang turun di luar Madinah juga. Surat Idza Ja'a Nasrullah. Itu kan mayoritas ulama melihat surat itu turunkan di Mekah ketika Fatu Mekah atau di Hudaybiyah bahkan.
ketika Rasulullah sedang di Hudaybiyah, itu turun ayat itu, surat itu, An-Nasr. Namun itu disebut Madaniyah, walaupun turunnya dekat-dekat dengan Mekah. Karena apa? Karena turunnya itu setelah nanti jauh setelah Rasulullah SAW hijrah. Maka disebut surat Madaniyah, walaupun tidak turun di Madinah. Gitu. Namun karakteristik nantinya akan berbeda. Karakteristik surat-surat Makkiyah akan sangat berbeda dengan karakteristik surat-surat Madaniyah. Nah, itu juga menjadi seharusnya menjadi kurikulum pelajaran yang perlu kita dalami, karena nanti kan perubahannya berbeda, perlakuannya pun berbeda. Ketika Rasulullah SAW di Mekah kan tidak membentuk komunal, tidak membentuk entitas, ya bahasanya tidak membentuk organisasi atau negara ya, walaupun tidak tepat disebut negara Madinah, enggak, kurang tepat juga sebenarnya. Tapi itu membentuk masyarakat. Namun di Mekah Rasulullah tidak membentuk masyarakat, tidak membentuk kumpulan orang, karena kekuatannya berbeda. Dan nanti karakteristiknya ayat-ayat yang turun di Mekah itu akan berbeda dengan karakteristik ayat-ayat di Madinah. Nah, dari pembagiannya surat Makkiyah itu berjumlah 86 surah dari 114 surat. Jadi kalau dihitung berapa? Sekitar 75%. Kalau dari suratnya. Jangan nanti belum dihitung tebalnya berapa gitu. Belum. Kalau dihitung dari banyaknya surah, surah itu kan isinya adalah tematik ya, tema-tema. Pasti surat itu memiliki tema-tema secara umum ada gitu. Al-Baqarah temanya berbicara tentang apa? Poin 1, 2, 3. Nanti surat An-Nas, ini kan tematik aja tuh. Kemudian surat Al-Alaq dan segala macamnya, itu tematik. Jadi kalau dari sisi banyaknya, itu lebih banyak surah yang turun di Makkiyah atau sebelum hijrah gitu. Jadi 75% surat dalam Al-Quran yang antum baca itu, kita baca semua, itu 2/3-nya lebih itu adalah surat-surat Makkiyah. Juz 30 terjadi dari surat-surat Makkiyah. Semuanya kecuali 3 surah, yaitu surat Al-Bayyinah, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab. Rasulullah berbicara dengan ahli kitab, itu kan ahli kitab rata-rata di Madinah dengan orang-orang Yahudi gitu kan. Kemudian Al-Zazalah, iza zulzilatil ardu zilzalaha, tentang hari kiamat dan gejolaknya. Ada juga An-Nasr yang tadi saya sebutkan. An-Nasr idza ja'a nasrullah, itu tentang peristiwa perjanjian Hudaybiyah, atau ada yang menyebutkan tentang Fatu Mekah, lebih spesifik ke Fatu Mekah gitu. Jadi juz 30 adalah rata-rata tentang surat Makkiyah. Kemudian juz 29 itu semua surahnya adalah surah-surah Makkiyah. Sehingga kalau kita ingin tahu materi apa saja yang disampaikan Rasulullah ketika di Mekah, maka bacalah surat-surat Makkiyah gitu. Kita kaji lebih dalam bagaimana pembentukan individu, bagaimana Rasulullah itu memulai dakwah dan segala macamnya, itu mayoritas adalah surat-surat Makkiyah. Dan itu yang disampaikan dan diajarkan baik secara global ataupun secara mendetail. Artinya apa? Materi ajar Rasulullah di Mekah yaitu, kalau mau tahu materi ajarnya apa sih kurikulumnya, materi ajar Rasulullah di Mekah, yaitu buka aja surat-surat Makkiyah di situ. Dibuka, dibaca surat-surat Makkiyah, dan ternyata itu tidak hanya berbicara masalah tauhid. Ya selama ini kan kita tahu kayaknya surat Makkiyah itu kaitannya dengan tauhid, beriman, rukun iman, kemudian hari kiamat. Itu kan biasanya seperti itu. Namun banyak hal yang dibicarakan selama 13 tahun periode Mekah, itu banyak hal yang dibicarakan. Ya silahkan dibuka lah. Kalau antum baca Quran, ada terjemahnya atau justru lebih baik ada tafsirnya, itu lebih baik lagi. Itu kita lihat ini surat Madinah atau Madaniyah atau Makkiyah gitu. Nanti akan berbeda feel-nya, ya. Berbeda feel-nya ketika membaca surat Makkiyah. Dan kaitannya banyak hal yang dibicarakan, bukan hanya sekedar beriman atau akidah, banyak hal yang dibicarakan. Nah, mengajarkan surat Al-Quran itu dalam 13 tahun itu dengan 86 surat itu kan luar biasa ya. Ini anak UIN ada ya, Ferdi. Di UIN berapa surat yang dibaca, dikaji tafsirnya? 4 tahun ya, 4 tahun di UIN gitu kan. Berapa surat yang dikaji? Kemudian secara sistematis atau
mencong-menclong gitu kan. Kadang ini, kadang itu gitu. Atau yang di sini ada guru nggak yang di Zoom ini? Eh, ada kalau udah guru ada nggak di kurikulum SMA atau SMP itu membahas tafsir Al-Qur'an gitu secara umum ya, atau hanya pendidikan PAI aja gitu kan, yang seminggu sekali gitu kan, harusnya kan dikaji lebih dalam lagi gitu, ataupun yang di pesantren, ataupun bahkan mohon maaf yang punya rumah Quran itu apakah sudah sampai mengkaji penafsiran tafsir dari surat-surat makiyah atau hanya baru sebatas membetulkan tahsinnya saja gitu. Kita belajar tafsir udah sampai mana nih? Jangan-jangan buka tafsir aja belum gitu. Di sini ada tafsir kan? Tafsir ada ya? Ada buku tafsir kan tadi buka-buka ya? Tafsirnya Al-Misbah ya? Ada di sini. Ada juga Ibnu Katsir yang sudah banyak terjemahannya, soft copy-nya juga udah banyak itu kemana-mana gitu. Jangan-jangan kita membaca Al-Quran selama ini baru sebatas membaca. Gitu. Makanya kita nggak berubah-berubah gitu. Nggak maju-maju, nggak berkembang-kembang gitu. Karena apa? Karena yang dibaca ya sudah dibaca aja. Nggak dikaji lebih dalam. Bahkan tidak sampai mengkaji tafsirnya. Bahkan lebih dalam lagi mengkaji berkaitan dengan sirohnya. Itu kan harusnya sampai levelnya level sana. Selama ini mungkin ya bisa jadi rumah-rumah Quran yang banyak ini, apalagi di Bandar Lampung luar biasa banyak, bisa jadi baru sebatas mengkaji bacaan hurufnya aja itu gitu. Nah ini perlu perlu peningkatan lebih seharusnya ya, baik itu rumah Quran bahkan TPA ya, para guru TPA di sini harus ada pelajaran tafsirnya juga, walaupun secara sederhana ya, perlu ya mungkin menyesuaikan dengan kondisi peserta didiknya kan. Kalau misalnya anak-anak ya diajarkan ya versi anak-anak gitu, jangan anak-anak diajarkan tafsir Ibnu Katsir, waduh pusing duluan, yang dewasa aja pusing gitu anak-anak. Artinya apa? Kita belajar tafsirnya, kemudian jelaskan ayatnya, fahamkan, kemudian hubungkan dengan siroh, hubungkan dengan kondisi Mekah seperti apa. Nah itu akan terjadi peningkatan tuh, akan terjadi progres yang sangat luar biasa. Tapi kalau hanya mengkaji Al-Quran dari sisi, mohon maaf, dari sisi hanya sekedar tahsin, sekedar bacaan, itu belum kemana-mana gitu. Jangan dikira kita sudah kemana-mana, udah ya mohon maaf misalnya sudah bersanad, ijazah sanad udah numpuk tuh di mana-mana. Cuman menafsirkan ayat atau surat Al-Ahqaf aja bingung tuh. Itu kan surat favorit ya kalau baca Quran. Sholat ya. Gitu apa namanya? Tabat syada abilah biwatab gitu kan. Dan dikaitkan dengan sirah. Coba antum apa yang terbesit ketika membaca tabat syada abilah biwatab apa? Ya, perilakunya kenapa? Hmm? Ya, ya lebih spesifiknya apa coba? Coba saya pengen ini. Tabat siada abilah habi watab. Coba dalam artinya apa? Tabat siada. Celaka. Kalau celaka terlalu sopan sebenarnya. Celaka lu. Allah apa Abu Lahab ini luar biasa permusuhannya sama Rasulullah. Makanya di dikutuk sebenarnya. Bahasanya dikutuk ya. Dikutuk oleh Allah melalui surat ini. Tabat siada. Yada kan tangannya. Kedua tangan. Tabat siada abilah habi watab. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa. Apa yang dibayangkan sama kita? Tangannya apa korengan atau gimana gitu kan? Ini ada tafsir ya, tabat syada bila binasa, atau ya dikutuk oleh Allah kedua tangan Abu Lahab. Emang tangannya doang yang dikutuk? Palanya enggak, badannya enggak kan gitu. Nah, ini bahasa kiasan atau bahasa tanda kutip ya, tanda kutip puitisnya Al-Qur'an. Makanya Al-Quran itu kan sastra yang tertinggi. Iramanya tuh ya surat Al-Ahqaf misalnya. Kan tabat syada bila biwatab, apa ma'agna anhumalu wa makasab, kan iramanya kayak puisi atau kayak pantun gitu ya. Cuman kan lebih tinggi dari itu ininya, bahasanya. Kemudian nanti antum baca An-Nas kan, nas Al-Falaq, qaf belakangnya rata-rata begitu. Anisa juga seperti itu rata-rata. Jadi bahasa puitis, kemudian menggunakan kiasan-kiasan. Tabat syada abi lahabi wa tab. Binasalah kedua tangan Abu Lahab. Berarti
kiasan ini kan bukan hanya kedua tangannya, bahkan seluruh tubuhnya pun binasa harusnya. Kenapa pakai pakai yada, bukan orangnya gitu kan? Pasti ada sisi lain di balik itu. Nah, kecenderungan tangan kan biasanya dianggap sebagai simbol power, kekuatan, memiliki apa namanya kekuasaan kan gitu. Eh, kalau kita power kuat itu kan biasanya tangannya terkepal gitu kan. Makanya kiasan dari Al-Qur'an itu menggunakan kata tangan, yada. Gitu. Tabat syada abi labi watab. Nah, kekuasaannya itu akan binasa. Bahasa kiasannya, kekuasaannya itu dilaknat oleh Allah. Powernya itu Abu Lahab kan salah satu petinggi dan juga pamannya Rasul, sekaligus pamannya Rasul yang memiliki kekuasaan di Bani Hashim. Kemudian walaupun nanti ada lebih kuasa lagi Abu Thalib kan, kemudian yang semena-mena terhadap Rasulullah gitu, yang membuka jalan bagi orang-orang Quraisy lain di luar Bani Hashim untuk memusuhi Rasulullah gitu. Bahasanya pamannya aja musuhin, ya udah kita musuhin juga kan gitu. Bagi para penguasa Quraisy gitu. Jadi powernya itu akan binasa dan benar-benar binasa. Abu Lahab meninggal kapan? Ada yang tahu? Nah, ayat ini turun di Mekah, cuman nanti prediksinya akan setelah Abu Lahab ini meninggal setelah perang Badar. Dia nggak ikut perang Badar. Dia dalam kondisi sakit, sakit yang sangat luar biasa. Namun ketika Abu Jahal itu menyeru untuk ikut datang ke Badar, itu Abu Lahab nggak bisa datang. Dia bayar orang. Salah satu bentuk dukungan kepada Abu Jahal itu, saya bayar orang lah untuk pada perang gitu. Tapi saya nggak bisa datang gitu, nggak bisa ikut karena sedang sakit yang sangat keras Abu Lahab itu. Jadi dia nggak datang perang Badar, nggak ikut perang Badar. Kemudian nanti ada terjadi sesuatu, makanya selanjutnya disebut ma'agna anhu maluhu wa makasaba. Apa namanya? Tidak ada tidak ada gunanya baginya itu harta, ma'agna anhu maluhu wa makasaba. Kasab itu apa? Kasbi, usaha yang diusahakan, Jadi nggak ada gunanya yang diusahakan, tidak ada gunanya. Allah menyebutkan tidak ada gunanya yang diusahakan. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk apapun. Bahkan para mufassirin menyebutkan itu bukan hanya dalam bentuk harta yang diusahakan, bahkan anak-anaknya yang dia didik, yang dia besarkan. Ya kan orang Arab tuh bangga akan keturunan ya kan. Bangga akan keturunan yang banyak segala macamnya dididik, dia besarkan dan menjadi tokoh, jadi orang, itu dia bangga. Salah satunya disebut kasab. Gitu. Selain dari bentuk usaha-usaha yang menghasilkan uang, anak itu menjadi apa namanya kekuasaan gitu. Apa namanya jadi harta juga tanda kutipnya, harta bagi orang-orang Quraisy gitu. Sehingga dia bangga dengan banyaknya anak dan anaknya itu akan dirasa akan mengurusi dia gitu. Diharapkan akan mengurusi Abu Lahab nanti di masa tuanya, gitu. Dibanggakan seperti itu. Namun kata Allah, ini anak dan ini harta itu nggak ada gunanya nanti, gitu. Ini ayatnya turun di Mekah, tapi diprediksi ataupun dikabarkan nanti suatu kelak harta bendanya dan juga anak-anaknya itu nggak akan berguna bagi Abu Lahab. Di mana Abu Lahab meninggal adalah ketika apa namanya pasukan Badar dari Quraisy itu kalah, terjadi kekalahan, kemudian dia saking nggak percaya, masa sih pasukan dengan 1000 pasukan itu kalah lawan 300 orang gitu kan, saking nggak percayanya dia mendustakan kekalahannya, sampai benar-benar ada orang yang kepercayaan dia mengabarkan bahwa benar-benar kalah pasukan Badar dari Quraisy itu gitu. Kalah, ya orang lagi sakit dikasih berita buruk kan tambah sakit kan, gitu kan. Makanya kadang kalau orang sakit tuh jadi kasih berita buruk-buruk gitu, tambah ngedrop lagi itu sakitnya gitu. Lagi sakit fisik ditambah berita buruk jadi psikisnya itu sakit kan. Kenapa bisa kalah bla 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 segala macam. Itu yang kedua. Jadi udah sakit fisik, kemudian berita kekalahan tambah sakit. Yang ketiga, ini ada pembantunya Abbas yang sudah masuk Islam. Abbas ini apa namanya adik kakan lah sama Abu Lahab kan, satu ayah kan, Abdul Muthalib kan. Abbas ketika itu Abbas walau alam sudah masuk Islam betul, tapi pembantunya sudah masuk Islam, namun tidak bisa hijrah pembantunya ini karena memang kaitannya dia budak pembantu, nggak bisa terhalang lah untuk hijrah.
Pembantunya ini saking dengar berita Quraisy kalah, dia kegirangan, jingkrak-jingkrak lah saya kira kalau kita ya, girang gitu kan. Ya, namanya nggak bisa ditutupi. Dilihat sama Abu Lahab ini pembantunya Abbas ini, dipukulin gitu sama sama Abu Lahab ini pembantunya Abbas. Nah, Abbasnya kan ikut perang, walaupun ikut perangnya di pasukannya Quraisy. Ini unik ya, sudah kita bahas ya, unik. Dia ikut perang tapi melawan Rasul. Namun di satu sisi ada yang mengatakan Abbas ini sudah masuk Islam namun dijadikan intel sama Rasulullah. Jadi keislamannya itu jangan diungkapkan. Itu untuk memberikan kabar berita apa yang terjadi di Mekah selama nanti Rasulullah SAW di Madinah. Baru nanti di akhir Fatu Mekah beliau menyatakan keislamannya dengan terbuka. Makanya ketika perang Badar Rasulullah berpesan jangan membunuh Abbas pamanku. Jangan membunuh si fulan, si fulan. Ada beberapa nama yang disebutkan Rasul ketika perang Badar itu tidak boleh dibunuh gitu. Bisa jadi mereka itu adalah intelnya Rasulullah gitu. Karena ada analisa-analisa para ulama syirah mengatakan seperti itu. Walaupun Abbas ini dalam ketika perang Badar dia berada di pihak orang-orang kafir, orang-orang Quraisy dan ditawan oleh pasukan Badar dari Madinah seperti itu. Nah, istrinya itu melihat pembantunya ini dipukulin gitu. Budaknya ini dipukulin. Akhirnya istrinya marah, istrinya Abbas ini marah. Dipukullah pakai kayu gitu kepalanya Abu Lahab. Terluka berdarah, kemudian ambruk dan juga sampai dirawat gitu. Artinya sampai lemah, sampai pendarahan dan segala macamnya. Itulah muncul kematian, masa-masa kematian dari Abu Lahab gitu. Dan tidak ada orang yang mau ngurusin. Kenapa? Karena lukanya itu keras, mengeluarkan bau yang sangat busuk gitu, lukanya Abu Lahab. Jadi anak-anaknya pun nggak ada yang berani ngurusin. Sampai dikuburkan pun nggak ada yang berani nguburin gitu. Jadi dilempar gitu aja, kemudian kubur sama batu pasir dilemparin kayak gitu. Itu kematian dari Abu Lahab. Jadi saking permusuhan sengitnya sama Rasul, Allah itu melaknat, mengutuk gitu Abu Lahab. Sampai hartanya yang dia punya nggak berguna, anak-anaknya yang dia banggakan itu nggak bermanfaat, sampai kematiannya pun nggak ada yang ngurusin. Itu kematian dari Abu Lahab. Gitu. Jadi tidak ada yang mau deketin mayitnya, bahkan dilempar gitu aja, dimasukin lubang udah nggak ada yang ngurusin lagi. Saya selana ronza talahab, kemudian kelak dia akan dilemparkan di api yang menyala-nyala, bergejolak. Walaupun ada hadis, walau alam ini apakah hadis atau doif atau maudu gitu. Abu Lahab nanti ketika Robiul Awal itu diampuni setiap bulan Nabi gitu, diampuni ceritanya. Kenapa? Karena dia ikut berbangga senang ketika Rasulullah SAW dilahirkan. Gitu. Tapi saya nggak menemukan itu hadis ada sanad yang tersambungnya ya. Bisa jadi itu doif atau maudhu seperti itu. Jadi itu Abu Lahab. Kemudian ayat selanjutnya kita bisa membahas ayat Al-Lahab nih, nggak selesai. Wa mra'atu hammalatal hatab. Nah ini unik. Kenapa? Istrinya wa mra'atuhu. Siapa istrinya Abu Lahab? Ummu Jamil. Ummu Jamil wa mra'atu hammalatal hatab, dan begitu juga istrinya yang selalu membawa si pembawa kayu bakar. Wa mra'atu hammalatal hatab, menyebar fitnah. Ini juga kiasan, emang dia tiap hari bawa kayu bakar? Enggak kan? Istrinya itu enggak tiap hari bawa kayu bakar. Kenapa ayat Al-Quran menyebutkan wa mra'atu hammalatal hatab? Ini bahasa puisi juga. Pembawa kayu bakar kan cenderung kalau kita sekarang kompor gitu ya. Suka ngomporin suaminya gitu untuk membenci Rasulullah. Padahal orang-orang di Quraisy itu nggak tahu perilaku dari Ummu Jamil sebelum ayat ini turun. Jadi terbongkarlah kebusukan dari Ummu Jamil yang suka ngompor-ngomporin Abu Lahab untuk memusuhi keponakannya. Gitu. Ummu Jamil ini dari Bani Abdus Syams, satu bani dengan Utsman bin Affan. Ini bani yang sangat luar biasa, bani yang sangat tinggi gitu di Quraisy. Satu bani juga dengan Muawiyah. Nanti keturunannya itu jadi Bani Umayyah kan.
Cuman dia iri sama Bunda Khadijah. Karena nggak ada yang bisa menyaingi Bunda Khadijah, wanita yang sangat luar biasa di Mekah ketika itu. Nah, saking irinya, agar dia setara gitu kan, dinikahkanlah anak-anaknya dengan anak-anak Bunda Khadijah, yang merupakan anak Rasulullah gitu kan. Dua anaknya itu kan dinikahi dengan Ruqayyah dan Ummu Kulsum kan dinikahi. Walaupun nanti ketika Rasul diangkat menjadi Rasul, diceraikanlah itu dua anaknya itu kan. Suruh ceraikan, itu suatu bentuk penghinaan. Kalau Quraisy itu menceraikan wanita tanpa sebab itu menjadi bentuk penghinaan. Ya, sekarang juga kayak gitu kan. Kalau kita mau menghina keluarga besar, kita nikahin anaknya, kita ceraikan kan gitu kan. Kejahatan kan seperti itu. Jadi itu wamratu hammalatal hatab. Ini hasad dia. Punya jiwa hasad terhadap Bunda Khadijah yang sangat luar biasa sehingga Ummu Jamil ini permusuhannya sangat tinggi, sangat-sangat sengit dengan Bunda Khadijah. Makanya ketika ada kesempatan untuk masuk gitu kan, Rasulullah itu ngaku-ngaku nabi, kemudian orang-orang Quraisy membenci, maka dia orang pertama yang sangat membenci Bunda Khadijah, menjerumuskan dan segala macamnya. Makanya diungkap, dibongkar kebusukan dari Ummu Jamil melalui ayat ini. Dua ayat ini, cuma dua ayat. Wa muratu hammalatal hatab fi jidiha hablum mimasad. Itu luar biasa. Surat Al-Ahzab. Kalau kita dalam itu luar biasa. Tapi kalau kita baca biasa, biasa aja gitu. Antum salah baca surat Al-Ahzab biasa aja kan, nggak terpikir apa gitu kan. Kalau kita sholat. Tapi kalau kita dalami dan dikaitkan lagi dengan sirah, itu luar biasa. Jadi Al-Quran mengangkat sisi tersembunyi dari Ummu Jamil. Makanya kalau nanti antum punya istri, belum punya istri ya, cari yang jangan sampai seperti Ummu Jamil lah, gitu. Yang suka ngompor-ngomporin, Abi ini nih tetangga kita baru beli mobil, gitu kan, belilah gitu kan, gitu. Ya, Bujo ya, gitu. Bujo aja yang udah nikah, yang lain belum, nikah dulu lah. Jadi apa namanya? Ya kadang wanita, walaupun nggak semua ya, di sini juga ada wanita di Zoom ini ya. Eh, tapi ya mudah-mudahan nggak seperti Ummu Jamil ya, suka ngompor-ngomporin. Nah itu dibongkar sama Al-Quran, sama Allah, kebusukan dari Ummu Jamil. Sama lah kalau kita ya, atau siapa gitu. Di sini ada tokoh politik, tokoh yang sangat dikagumi. Kemudian ada media yang mengungkap keburukannya. Misalnya apa siapalah gitu di sini ada tokoh, kemudian sama media diungkapkan itu ini hartanya berasal dari korupsi misalnya, atau keluarganya berantakan kayak gitu, diungkapkan ke media gitu kan, akhirnya kan semua orang tahu kan, oh ternyata sih ini tuh baik karena korupsi gitu gitu gitulah. Jadi Al-Quran tuh seperti itu. Al-Quran itu seperti media massa tanda kutip ya, langsung nyebar dan sudah tahu semua, oh ternyata Mujamil ininya sumbernya gitu kan. Jadi ini ayat yang menggagalkan atau mengungkap kebusukan dari Ummu Jamil. Ini luar biasa. Sehingga ketika ayat itu turun dan kemudian tersebar di kalangan para sahabat dan orang-orang Quraisy. Ingat ya, orang Quraisy juga dengerin Quran. Dan mereka meyakini Al-Quran ini bahasa tertinggi. Lebih dahsyat dari puisi. Makanya kalau kita agak susah sih ya bedainnya ya. Karena kita bukan apa bukan yang masuk ke struktur masyarakat seperti itu gitu. Puisi itu lebih tajam ketika itu ya masyarakat Quraisy ya. Puisi itu lebih tajam dibandingkan tusukan-tusukan pedang. Makanya Rasulullah bilang ke Hasan bin Sabit gitu. Hasan bin Sabit ini pintar bikin puisi. Wahai Hasan bin Sabit, sakitilah orang-orang Quraisy ini setelah perang Badar. Sakitilah orang-orang Quraisy dengan puisimu. Sesungguhnya puisi-puisimu itu lebih tajam dibandingkan pedang-pedang yang menusuk mereka. Itu puisi seperti itu. Apalagi Al-Quran gitu. Orang Arab tuh suka baper dengan puisi itu. Puisi itu bisa membuat suatu kaum itu menjadi hebat, padahal biasa-biasa aja, atau satu kaum itu menjadi terpuruk gara-gara puisi. Ya kalau sekarang saya bilang kayak media massa, kayak koran, media massa ataupun apa yang bisa memviralkan itu gitu. Gitu, seperti itu. Jadi Ummu Jamil sangat marah dengan ayat ini. Lanjut ya, sedikit saja. Mudah-mudahan sampai udah mau azan ya. Klasifikasi materi dakwah tentang kerangka umum di salah Islam.
Jelas adalah ayatnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bagaimana manusia itu keluar dari jahiliyah, ini frameworknya sebenarnya. Dengan ilmu, dengan persoalan jahiliyah itu lawannya ilmu. Ilmu yang sedikit, jahiliyah itu kan ilmu sedikit, dangkal, kemudian apa namanya jumud dan segala macamnya. Ketika turunnya ayat ini, Rasulullah SAW itu ada kata ilmu di sini, ada kata membaca, kemudian ada medianya, kolam dan segala macamnya. Sehingga apa? Kalau kita ingin merubah masyarakat yang tadinya bodoh, masyarakat yang tadinya buruk menjadi baik, maka hal yang paling utama dengan ikro. Dan ikronya harus ikro bismi rabbikal ladzi khalaq. Jangan hanya ikro. Ini yang kadang kita luput dari bahasan. Kadang apa? Kalau hanya sekedar ikro, maka akan menjadi sekuler nantinya. Karena tidak berdasarkan Rob. Ilmu yang berkembang saat ini itu berdasarkan ikro semua, literasi-literasi yang ada di dunia ini gitu kan, yang saat ini berkembang dan mengglobal di dunia ini adalah berdasarkan ilmu. Namun ilmunya itu tidak bismi rabbikal ladzi khalaq. Sehingga apa? Sehingga menjadi sekuler mereka. Orang-orang memisahkan antara hubungan dengan ilmu pengetahuan dengan wahyu pada akhirnya. Karena sejarahnya yang kelam dengan peristiwa-peristiwa sebelum ilmu itu berkembang, terutama di masa-masa kebangkitan Eropa, Renaissance ya. Di masa-masa abad ke-8 kan mereka di bawah kungkungan gereja Katolik seperti itu. Sehingga ketika masa pencerahan abad pertengahan abad pencerahan mereka menjauhkan agama dari keilmuan mereka. Sehingga Islam pun terbawa-bawa gitu pada akhirnya. Padahal kita punya kaidah dasar bahwa ilmu itu harus berdasarkan bismi rabbikal ladzi khalaq. Literasi kita harus literasi berdasarkan petunjuk Allah. Itulah framework Islam, risalah Islam itu. Membaca tanpa atas nama Tuhan, gitu, atas nama Allah, maka akan menjadi sekuler. Jadi sekuler itu kan nggak ada hubungan antara ilmu dengan ketuhanan. Tidak ada yang namanya ghaibiyah. Tidak ada antara alam syahadah dengan alam ghaib. Tidak dihubungkan. Padahal Islam itu sangat berhubungan, berkaitan erat. Sekuler itu kan membatasi kebenaran hanya yang sifatnya terukur, empirik dan segala macamnya, sehingga perlu dibuktikan pada akhirnya. Manusia itu dari kerak dibuktikan, dicari, ini jangan seperti itu. Padahal di Al-Quran udah jelas bahwa manusia itu dari Nabi Adam, bapak kita Adam. Tapi mana buktinya? Kan mereka butuh bukti kan. Agak repot kalau semua itu harus dibuktikan. Antum naik pesawat misalnya, bener nggak pilotnya ini pilot gitu, harus dibuktikan gitu kan. Agak repot gitu, harus semua dibuktikan. Jangan-jangan nih pilotnya bukan pilot, jangan-jangan dia supir angkot gitu, cuma pakai seragam aja, mana hasil ininya kan, perlu gitu. Kadang itu ya bikin repot itu, jadi capek kalau semua itu harus dibuktikan. Jadi kalau sudah ada dalam wahyu, ya sudah kita ikuti saja, karena itu framework Islam seperti itu. Jangan kita ikuti ikutan Barat, mana buktinya? Wahyu itu bukan menjadi dasar pada akhirnya, seperti itu. Jadi perlu feedbacknya seperti itu. Alladzi 'alama bil qalam. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'alama bil qalam. Dan bacalah, kemudian Tuhanmu akan memberikan kemuliaan. Tuhanmu yang maha mulia. Kemudian memuliakanmu. Itu penafsirannya seperti itu. Jadi dengan literasi sebenarnya manusia itu mampu menggapai apapun yang dia minta, apapun yang dia inginkan sebenarnya, dan akan memuliakanmu gitu. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu yang maha mulia, yang maha karom. Karom. Pernah kita bahas tentang karom. Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajarkan manusia dengan perantara kalam. Artinya ilmu itu perlu modal. Perlu sesuatu untuk diajarkan. Gitu. Ya, definisinya ataupun kiasannya adalah dengan kolam, dengan sesuatu alat gitu. Jadi ilmu itu butuh modal. Ilmu itu mahal gitu. Ya, kalau mau bahasa ilmu itu mahal dan butuh modal. Karena mahal itu makanya harus gratis. Kenapa bingung kan? Gitu ya. Pikirlah sendiri gimana caranya. Islam punya instrumen itu. Ilmu itu nggak murah, ilmu itu mahal. Nah, karena mahalnya itu semua orang harus mengakses itu, makanya ilmu itu harus gratis. Gimana caranya? Itulah peran dari orang-orang kaya di situ. Orang-orang yang memiliki banyak harta berkecimpunglah dalam bidang ilmu pengetahuan.
Kalau dia tidak bisa belajar, maka mengajarkan. Kalau dia tidak bisa mengajarkan, maka belajar. Itu timbal baliknya yang seperti itu. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu kewajiban bagi setiap muslim. Walaupun nanti ada hadis ditambahkan wal muslimat gitu kan. Cuman yang sahih adalah muslim. Karena setiap muslim itu ya nggak perlu gender sebenarnya, muzakkar dan muannas. Ya kalau disebut muslim ya sudah, muslim itu semua, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Nah, apa namanya? Kewajiban menuntut ilmu itu adalah berkaitan juga dengan kewajiban mengajarkannya. Jadi kalau ada orang berilmu tidak mengajarkan, maka akan berdosa. Sehingga dua hal ini harus timbal balik, dan ini harus butuh biaya, membutuhkan biaya anggaran. Ketika dia tidak bisa mengajar, maka belajar. Ketika dia tidak bisa dua-duanya, maka dia punya harta, berapapun harta yang dia miliki, dia infakkan untuk mengajarkan ataupun berkecimpung dalam dunia keilmuan. Makanya di masa-masa kemasan Islam itu luar biasa. Orang-orang kayanya itu ikut serta dalam wakaf-wakaf pendirian, wakaf kemudian apa namanya keilmuan dan segala macamnya. Orang yang ingin belajar juga sudah terfasilitasi. Guru yang ngajar juga sudah aman gitu dalam sisi dapurnya, pasti ngebul gitu. Nggak perlu dia jual-jual apa herbal apa macam-macam gitu kan, karena memang nggak bisa mencukupi gitu. Jadi sudah ada yang menjamin, dan pemerintah pun memfasilitasi. Jadi luar biasa di masa-masa kemasan Islam, antara ilmu, orang-orang yang ingin belajar, mengajar, dan juga orang-orang kaya, termasuk juga pemerintah, ikut turut serta. Sekarang kan enggak ya. Pemerintah kemana, ya, orang-orang kayanya kemana, bahkan orang-orang kaya berlomba-lomba bikin sekolah, bayarannya mahal, nyari profit dari situ. Nah, itu sudah rusak pendidikan kita saat ini gitu. Jadi ujung-ujungnya bikin sekolah untuk nyari profit gitu. Itu udah menistakan keilmuan itu sendiri sebenarnya. Menistakan keilmuan itu sendiri. Bahkan ada diskon-diskonan, saya agak janggal gitu. Itu misalnya ada pembukaan sekolah gini-gini bla bla bla, bayar sekian, diskon 50%. Itu sebenarnya meremehkan dunia pendidikan. Dan itu sudah keluar dari koridor framework misalnya Islam. Saya katakan itu kenapa? Karena memang luar biasa gitu. Harusnya menggrab atau harusnya ada instrumen yang membuat ilmu itu yang mahal itu bisa diakses oleh semua orang. Harusnya ada sistem itu, dan Islam punya itu. Di Turki itu di masa kemasannya luar biasa. Orang yang belajar itu digaji, orang yang mengajar digaji lebih besar. Dari apa? Dari instrumen itu. Salah satunya adalah wakaf. Wakaf produktif. Makanya ini framework risalah Islam ini harus kita pahami sebenarnya, agar kita nggak aneh dan salah dalam memahami pendidikan, sekolah, kemudian ilmu, risalah, dan juga literasi. Luar biasa kalau kita kaji lebih dalam ini. Ayat ini banyak menyimpan rahasia yang mungkin bisa jadi belum terungkap atau belum banyak kita pahami gitu. Kolam ini mahal, ya, modal ini mahal. Alladzi 'allama bil qalam. Namun Allah memberikan mereka atau mengajarkan dengan kolam itu dengan gratis. Bagaimana aksesnya itu ya. Dan itu sudah dipraktekkan oleh generasi emas Islam. Jadi bukan konsep yang utopia yang nggak bisa dipraktekkan, itu bisa dipraktekkan gitu. Sekarang kan kalau sekarang pendidikan memang mahal ya, antum tahu sendiri masuk sekolah IT berapa ya kan, di atas 2 digit ya. Makanya saya nggak ada yang sekolah tuh. Karena mahal. Ya, kalau mau ya gratis ya kualitasnya biasa gitu, di bawah itu. Di Jakarta ada sekolah masuknya itu SMP 160 juta. Masuk sekolah SMP boarding. Tiap bulan bayarnya 10 juta. Bayangin kalau anaknya 5 itu masuk sana. Ya, luar biasa. Ya itulah anehnya. Dan anehnya lagi, ini lebih aneh lagi. Ada yang masukin anaknya ke sana dan laku itu sekolah-sekolah itu sampai ngantri-ngantri. Ya, luar biasa. Ya itulah. Sudah azan ya, Masya Allah. Mudah-mudahan nanti kita sambung ya. Ini ya mungkin dibaca-baca saja lah. Nanti teman-teman, mohon maaf ini agak telat. Ada akidah
keagungan Allah, hakikat Rasul, umat terdahulu, kisah-kisah, tazkiyah, kejiwaan. Jadi tidak hanya sekedar akidah, ayat-ayat yang kaitannya dengan materi dakwah di Mekah. Namun menjelaskan kerangka umumnya dulu, kemudian keagungan Allah, tauhid, rububiyah, uluhiyah, ya kan? Kemudian hakikat Rasul dan risalah Rasul, kemudian kisah, qasas, itu ayat-ayat makiyah, tazkiyah tentang pensucian jiwa, membersihkan hati, itu tazkiyah, ayat-ayat makiyah, ibadah dan lain sebagainya. Baik, karena sudah azan, mohon maaf sekali agak terbatas dan belum bisa menjelaskan secara jelas. Mudah-mudahan nanti bisa dibaca lebih dalam. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.